Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya Sela. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari karantina di rumahnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, kali ini aku bakal membahas lagi tentang gerakan pramuka dengan judul Fungsi dan Peranan Pramuka dalam Pendidikan Bangsa. Dari judulnya aja udah menarik ya teman-teman semuanya. So teman-teman semua harus tonton video ini sampai habis. Semoga dapat ilmu, setidaknya sedikit ilmu dari aku. Selamat menyaksikan. Oke, aku bakal menjelaskan 10 fungsi dan peran pramuka dalam pendidikan bangsa. Yang pertama, sebagai wadah pendidikan karakter bagi generasi muda. Kenapa? Karena pertama, gerakan pramuka itu sendiri merupakan suatu lembaga pendidikan dan berfungsi sebagai pendidikan pelengkap antara pendidikan di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Nah, yang kedua, kegiatan yang dilakukan di dalam gerakan pramuka itu sendiri memiliki sifat-sifat yang positif, inovatif, dan juga produktif, dan itu bisa membentuk karakter generasi muda yang baik nantinya. Yang kedua, yaitu membentuk kepribadian yang mudah beradaptasi. Hal ini sinkron dengan lambang dari gerakan pramuka itu sendiri, yaitu nyiur atau kelapa. Yang mana kita tahu sendiri bahwa kelapa merupakan tumbuhan yang mudah tumbuh di mana saja. Nah, sama dengan pramuka di sini dapat membantu peserta didik dalam beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ini sangat berperan dalam mencetak generasi muda yang mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan baru yang akan dijumpainya nanti. Yang ketiga, yaitu menciptakan karakter yang penuh tanggung jawab. Nah, hal ini sangat penting. Kenapa? Karena pada zaman sekarang, generasi muda itu memiliki kebiasaan yaitu tidak berpikir panjang atau tidak berpikir matang dalam mengambil suatu keputusan, sehingga ketika terjadi kesalahan di kemudian hari, mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut, padahal kesalahan tersebut hasil dari keputusan mereka sendiri. Nah, dalam pramuka mengajarkan peserta didik untuk menjadi sosok bertanggung jawab serta dapat dipercaya. Nah, di dalam kepramukaan sendiri, seorang pramuka akan diajarkan ketegasan dan keberanian, bukan hanya keberanian untuk maju ke depan, tetapi keberanian untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan maupun masalah yang bakal dihadapinya nanti. Nah, itu sangat penting untuk membentuk karakter bangsa yang lebih baik. Yang keempat, yaitu poin yang paling terpenting adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana salah satu acuan atau dasar dari gerakan pramuka itu sendiri adalah meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini terdapat di dalam bab 2 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka tahun 2009 pasal 4 yang berbunyi, aku bacakan, Gerakan Pramuka mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi manusia yang bertakwa, berkepribadian, dan berbudi luhur. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa peran dan fungsi pramuka dalam pendidikan bangsa adalah menanamkan rasa takwa dalam diri peserta didik yang akan menjadikan mereka orang yang mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik. Karena kepribadian yang baik dan akhlak yang baik itu lebih penting daripada memiliki pengetahuan yang banyak. Benar tidak teman-teman? Bahwa walaupun orang itu mempunyai pengetahuan yang banyak, pendidikan tinggi, tapi tidak mempunyai akhlak atau kepribadian yang baik, maka itu sama saja nol kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Boleh komen di bawah. Lebih baik pintar tapi tidak punya akhlak dan kepribadian yang baik, atau biasa-biasa saja tapi memiliki kepribadian serta akhlak yang baik.
Yang kelima yaitu membentuk watak dan akhlak mulia. Nah, di sini masih berkaitan dengan poin keempat tadi, yaitu tentang watak, akhlak, serta kepribadian para anggota. Nah, dalam anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka disebutkan bahwa semua kegiatan Gerakan Pramuka ini diarahkan untuk membina watak, kepribadian, dan akhlak mulia para anggotanya. Nah, semua hal tersebut dibentuk melalui kegiatan seperti pengamalan moral Pancasila, pemahaman sejarah perjuangan bangsa, lalu kesadaran dalam berbangsa dan negara, dan masih banyak lagi. Yang keenam yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan. Nah, Gerakan Pramuka sendiri dapat membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan pada generasi muda. Dengan rasa percaya diri yang dimiliki, mereka akan merasa tidak takut untuk berada di tengah-tengah kemajuan peradaban, dan mereka akan percaya diri untuk membawa identitas diri yaitu sebagai Indonesia. Nah, jika mereka memiliki rasa percaya diri, maka mereka akan lebih berani untuk maju dan berkarya nantinya. Yang ketujuh yaitu meningkatkan keterampilan kerjasama. Keterampilan bekerja sama itu sangatlah penting bagi seseorang di dalam kehidupannya, karena kenapa? Fitrahnya manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lainnya, yang selalu bergantung terhadap makhluk lainnya. Benar tidak? Apakah ada orang yang tidak membutuhkan orang lain, yang tidak bergantung kepada orang lain? Kalau ada, tolong komen siapa. Apakah antara kalian bukan makhluk sosial yang hidup sendirian tanpa bergantung pada orang lain? Tolong di komen kenapa kalian bisa nyebutin kalian itu bukan makhluk sosial, bisa hidup sendiri, apa alasannya sih? Oke, balik lagi ke Pramuka. Pramuka sendiri kenapa bisa meningkatkan keterampilan kerjasama? Itu disebabkan karena kegiatan-kegiatan di dalam Gerakan Pramuka sendiri lebih berorientasi ke tim atau ke kelompok. Jadi kegiatannya itu biasanya berkelompok. Jarang sekali kegiatan pramuka itu individual. Nah, lagi pula kerjasama itu sangat penting bagi kehidupan kita di masyarakat maupun nanti. Misalkan kita bekerja nantinya, pasti ada saatnya kita bekerja untuk tim. Jadi itu tuh berguna bagi kita. Bukan cuma sekarang tapi kelak. Dan juga sesuai sama slogan Indonesia yang selalu kita ingat selalu, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kerjasama di sini nih sangat dibutuhkan. 8. Menumbuhkan rasa empati. Nah, poin ke-8 ini masih berkesinambungan dengan poin ke-7 tadi, karena jika kita bekerja sama dengan baik, maka rasa empati dalam diri kita akan muncul dengan sendirinya. Nah, rasa empati ini berguna karena bisa membuat kita menempatkan diri kita di posisi yang sesuai ketika kita berhadapan dengan orang lain, dan bisa menentukan sikap kita ketika di situasi dan kondisi yang berbeda, dan juga itu menjauhkan kita dari rasa egois, yang mana semua sifat ini bakal berfungsi ketika kita berada di masyarakat atau lingkungan sekitar kita. 9. Menanamkan nilai-nilai kejujuran. Nah, di dalam Pramuka sendiri ada yang namanya Dasa Dharma Pramuka, yang berarti 10 sikap yang harus dimiliki oleh pramuka. Nah, Dasa Dharma ini harus dijunjung tinggi oleh seorang pramuka. Nah, di poin ke-9 ini berkaitan dengan Dasa Dharma di poin ke-9 dan 10, yaitu dapat dipercaya, suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, dan suci dalam perbuatan. Nah, ini berarti fungsi dan peran pramuka sendiri adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran pada generasi penerus bangsa agar memiliki rasa jujur dan juga terjauhkan dari perbuatan yang tercela. 10. Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, di zaman sekarang ada beberapa generasi penerus bangsa yang kurang
perhatian atau acuh terhadap negaranya sendiri. Nah, di sini mereka juga lebih condong ke budaya-budaya barat daripada budaya mereka sendiri. Bukan berarti budaya barat itu negatif atau jelek, tapi mereka meninggalkan budaya mereka serta meninggalkan rasa kebangsaan atau rasa nasionalisme yang ada dalam diri mereka. Nah, di sini pramuka berperan penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda dan membuat generasi muda itu tidak terbawa arus globalisasi yang bisa membuat mereka ke arah yang buruk, tetapi membawa mereka ke arah yang baik. Nah, maka dari itu kita sebagai pemuda harusnya memiliki rasa kebangsaan atau rasa nasionalisme. Walaupun kita ikut-ikutan ke budaya barat, tapi kita harus tetap memiliki rasa nasionalisme itu. Nah, tadi sudah aku jelasin 10 fungsi dan peran pramuka dalam pendidikan bangsa. Nah, sebenarnya gerakan pramuka sendiri itu sangat sinkron dengan pendidikan yang ada sekarang, terutama kurikulumnya, yaitu kurikulum K13. Kenapa? Karena tujuannya hampir sinkron, yaitu membentuk generasi muda yang bukan hanya memiliki pengetahuan atau kognitif saja, tetapi juga memiliki keterampilan dan juga pintar dalam bersikap. Jadi pramuka itu sangat berperan penting untuk kehidupan atau sangat berperan penting untuk membentuk karakter generasi muda, karena di dalam pramuka sendiri mengajarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai dari bekerja sama, kejujuran, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan itu sangat penting bagi kita, dan pramuka sendiri juga merupakan wadah yang tepat untuk pendidikan karakter untuk generasi muda. Karena kenapa tadi sudah dijelaskan bahwa pramuka itu merupakan pendidikan pelengkap dari pendidikan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan keluarga. Oke, sekian video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe di bawah ini, dan juga jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman supaya kalian bisa berbagi ilmu. Karena Stella tadi sudah berbagi ilmu kepada kalian, so kalian harus share ke teman-teman kalian untuk berbagi ilmu, karena berbagi itu indah. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Stella akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.